Shalom saudara. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul untuk berdoa bersama-sama dalam ibadah doa malam kita. Biar kita merindukan Tuhan terus. Karena Dialah satu-satunya yang dapat memuaskan kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Kita angkat pujian ini. Kita merindukan Dia. Seperti rusa kami merindukan Engkau, Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan, seperti rusa rindu sungai, Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya. Mari kita sembah Dia. Kau segalanya, Engkau Yesus, sungguh Engkaulah segala. Kami sembah Yesus, Engkau hadir di sini, di mana Engkau ada, kami rindu, kami ada, kami rindu menyembah Tuhan, sebab Kaulah satu-satunya kebahagiaan sejati, satu-satunya yang dapat memuaskan hasrat kerinduan jiwa kami. Menyembahmu, Engkaulah Yesus, menyembahmu, itulah kerinduan kami. Kami rindu Tuhan senantiasa. Hidup ini menjadi doa kami ya Tuhan. Kami membawa ruang doa kami dimanapun kami berada. Engkau selalu bersama kami. Kami selalu dapat bersekutu dengan Engkau. Jadikan kami semua ini, masing-masing kami, pribadi kami menjadi rumah doa ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidup ini ya Tuhan. Kami bawa hidup kami. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Bawa hidupku sekarang di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kau, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sungguh kami Tuhan mau menjadi rumah doamu Tuhan. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dan segala keagungan hanyalah bagimu saja ya Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh cinta kasih, yang kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama pada malam hari ini, bersama-sama dengan jemaat-Mu GSKI Perdatam ya Bapa. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu yang menaungi kami semuanya. Terlebih di dalam pembacaan firman Tuhan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dipimpin oleh kuasa Rohul Kudus-Mu. Sehingga kami sungguh dapat mengerti, kami dapat memahami, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang mulia. Glory bagimu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, gunung batu kami yang teguh. Kami sambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema pemberitaan firman Tuhan pada kita pada malam hari ini ialah
Iman punya relasi konkret dengan perbuatan. Sekali lagi, iman punya relasi konkret dengan perbuatan. Diambil dari pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 22. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 22. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah kenyang-kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Saudaraku, surat Yakobus, yaitu saudara Yesus ini, ditujukan kritik terhadap orang-orang yang percaya, kepada orang Kristen, kepada yang percaya kepada Tuhan. Karena mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, tidak disertai dengan tindakan yang konkret. Hal itu bisa kita baca dari ayat 15 dan 16, saudaraku. Ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Itulah yang dikatakan kepada mereka pada saat itu. Karena perbuatan-perbuatan mereka sungguh-sungguh tidak menunjukkan bahwa mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya saudaraku kekasih dalam Kristus. Demikian juga saudara, diingatkan kepada kita. Hendaknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, hendaknya perbuatan-perbuatan kita mencerminkan sebagai kita orang yang beriman. Ya saudaraku, hendaknya sebagai orang yang beriman kita disertai dengan tindakan yang konkret, yaitu perbuatan-perbuatan yang nyata. Jikalau tidak demikian, maka firman Tuhan mengatakan di ayat 17. Di ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi jikalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, firman Tuhan mengatakan bahwa jika iman tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi kalau kita hanya berkata kepada orang yang itu, misalnya seperti yang dikatakan ayat 15-16, pergilah,
pakai pakaian panas, kamu pakaian panas, makanlah kenyang-kenyang. Tapi kita tidak melakukan sesuatu bagi mereka. Maka dikatakan bahwa iman kita itu adalah mati. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan juga, jikalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan, seperti dikatakan bahwa iblis pun percaya hal itu. Iblis pun percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Tetapi mereka tanpa berbuat. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mereka pun gemetar, tapi tidak melakukan. Jadi berarti kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, nanti disamakan seperti ayat 19 tadi itu. Bahwa setan-setan pun percaya, bahkan mereka gemetar, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu, diingatkan kepada kita, biarlah iman kita kepada Yesus Kristus disertai oleh perbuatan-perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu, maka iman kita menjadi sempurna. Itu yang kita baca dari ayat 22 tadi ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan-perbuatan itu maka iman menjadi sempurna. Oleh sebab itu dicontohkan kepada kita bahwa seperti yang dilakukan oleh Abraham, contohnya ya, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Contohnya ada dilakukan oleh Abraham. Ayat 21. Bahwa kepercayaan Abraham diwujudkan dengan tindakan yang konkret, dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, itulah perbuatan Abraham, perbuatan yang nyata sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Bekerja sama iman itu dengan perbuatan-perbuatannya, sehingga iman itu menjadi sempurna. Dan kedua, Rahab. Apa yang dilakukan Rahab? Rahab melepaskan, menolong kedua pengintai yang diutus oleh Yosua ke Yeriko. Itu kita baca nanti di ayat 25, saudaraku. Nanti coba direnungkan lagi. Setelah ini nanti kita renungkan kembali di ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Jadi yang dilakukan Rahab, perbuatan-perbuatannya yang nyata. Ia melepaskan, menolong kedua pengintai yang diutus oleh Yosua ke Yeriko. Saudaraku, demikian juga dengan kita. Pelajaran apa yang kita peroleh dari pembacaan firman Tuhan pada kita, saudaraku, pada malam hari ini? Yaitu pertama, hendaknya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita disertai dengan tindakan-tindakan yang real, tindakan yang nyata, perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Dengan bagaimana caranya kita mendemonstrasikan iman kita itu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan nyata apa yang harus kita lakukan? Yaitu pertama, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan nyata yang harus kita lakukan setiap hari, yaitu pertama, hendaklah kita mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus dengan cara apa? Mengasihi Tuhan Yesus artinya kita melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Itulah pertama. Walaupun mungkin kadang-kadang sulit untuk melakukannya. Tetapi inilah sebagai tanda orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Dia apapun yang diperintahkannya kepada kita.
Itulah hendaknya kita lakukan. Sebagaimana di dalam Yohanes 14 kan dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintah-perintahku. Itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua, perbuatan nyata apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua adalah kita mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama artinya kita peduli terhadap orang-orang sekitar kita. Kepada siapa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat kepada orang itu, ya. Jikalau kita mengetahui ada seseorang yang mempunyai pergumulan apapun yang dihadapinya, dan Tuhan menaruhkan orang itu kepada kita, harusnya kita segera bertindak. Kita melakukan dengan perbuatan yang nyata, bukan hanya dengan perkataan. Ya saudaraku, seperti ayat 15 tadi dikatakan, pergilah, kenakan pakaian panas, makan kenyang-kenyang, tapi tidak melakukan apa yang dibutuhkan orang itu, yang sebetulnya mungkin bisa melakukan. Secara materi mungkin kita tidak dapat berbuat apa-apa, tapi banyak hal yang dapat kita lakukan untuk sebagai tanda kita mengasihi mereka. Jadi bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan yang nyata, yaitu dengan perbuatan-perbuatan kita. Nanti Tuhan taruhkan, nanti Tuhan mampukan kita untuk melakukannya. Ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hendak kita mempunyai gaya hidup yang melayani. Kita harus mempunyai gaya hidup yang melayani. Itulah tandanya bahwa kita orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perbuatan nyata apa lagi? Tindakan konkret apa lagi yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang kita lakukan adalah sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita tekun dan rajin beribadah setiap hari secara bersinambungan. Dan kemudian kita mempunyai hubungan yang erat, mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, dengan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, dan juga dengan melalui doa pribadi setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya di dalam doa pribadi ini bukanlah hanya permohonan-permohonan, tetapi kan kalau berdoa itu kan berarti kita berbicara dengan Tuhan. Kita berbicara, menyampaikan isi hati kita. Setelah itu kita tunggu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Itulah perbuatan nyata yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam perbuatan kita ini hendaklah kita melakukannya dengan hati yang tulus, motivasi yang murni. Karena kalau kita melakukannya dengan hati yang tulus dan motivasi yang murni, sungguh-sungguh adalah berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu disertai dengan tindakan yang konkret, perbuatan-perbuatan yang nyata. Ya, demikianlah firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri Engkau Bapa di tahta kudus-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Agar kami sebagai orang yang beriman kepadamu, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh-sungguh kami disertai dengan tindakan yang konkret, perbuatan-perbuatan yang nyata ya Tuhan. Yaitu dengan kami mengasihi Engkau Bapa, melakukan
melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dan juga kami mengasihi sesama kami Tuhan, peduli kepada sesama kami, karena itulah yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan kami memiliki gaya hidup yang melayani ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di atas semua itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh memiliki relasi yang akrab dengan Engkau ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari setiap hari, dan juga melalui persekutuan doa pribadi kami bersama Engkau. Karena dengan hal yang demikianlah Tuhan, memampukan kami untuk melakukan semuanya ini ya Tuhan, yaitu untuk melakukan dengan perbuatan-perbuatan kami yang nyata sebagai orang yang beriman kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tuhan, memberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu Bapak Pendeta Erastus Sabdono, agar melalui pengajaran yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, sungguh-sungguh jemaat-Mu memiliki kehidupan yang sesungguhnya ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran yang sesungguhnya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pimpinan Rohul Kudus-Mu. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya, memberkati seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya maupun cucunya. Tuhan Yesus memberkatinya, lingkupi oleh pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Kencem Tuhan. Bapa, Engkau sungguh mengasihi hamba-Mu ini Tuhan, yang pada saat ini mungkin masih berada dalam kelemahan fisiknya, kaki kirinya dan tangan kirinya Tuhan. Biarlah Engkau terus ada hadir di dalam kehidupannya, sehingga selama dalam proses pemulihan, kesembuhan daripada kaki kiri dan tangan kirinya, semua organ-organ tubuhnya yang lemah, dia tetap berada di dalam damai sejahtera, tetap berada di dalam sukacita, karena Engkau yang senantiasa hadir di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga istrinya, anak-anaknya, menantunya dan cucunya. Tuhan berkati mereka semuanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Adam David Tuhan. Bapa, Engkau mengurapinya, Engkau memberikan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, di dalam pengembalaan terhadap umat-Mu di GSKI Perdatam ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga seluruh jemaat-Mu di GSKI Perdatam Tuhan bertumbuh di dalam pengenalannya akan Engkau Tuhan, bahkan lebih daripada itu Tuhan, agar mereka semuanya Tuhan menyatakan imannya dengan perbuatan yang nyata ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati istrinya, memberkati anaknya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan pada malam hari ini buat saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir Bapa. Mereka terpaksa harus mengungsi kemana-mana ya Tuhan, dan juga mereka mengalami kesulitan di dalam pakaian maupun makanan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau sungguh mengasihi mereka Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan dan membiarkan mereka Bapa. Engkau menyediakan segala yang mereka butuhkan Tuhan, untuk kebutuhan hidup mereka Bapa, baik untuk tempat mereka berteduh maupun makanan dan pakaian mereka. Engkau utus Bapa anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada mereka, sehingga mereka sungguh merasakan jamahan kasih-Mu Bapa lewat anak-anak-Mu yang Tuhan utus kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang terkena longsor Tuhan. Engkau sungguh mengetahui akan hal itu, dan banyak saudara-saudara mereka yang tertimbun oleh tanah oleh karena itu Tuhan, dan mereka terpaksa
meninggalkan saudara-saudara mereka ya Bapa. Dan bagi saudara-saudara mereka yang ditinggalkan oleh karena tertanam oleh tanah longsor, mereka berduka pada saat ini Tuhan. Bapa, Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada seluruh saudara-saudara mereka yang sedang berduka, yang mereka tinggalkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang oleh karena kecelakaan pesawat Sriwijaya, mereka meninggalkan istri, anak, meninggalkan suaminya Tuhan. Oleh karena hal itu Tuhan, dan mereka yang ditinggalkan sungguh-sungguh berduka Tuhan. Baik ditinggalkan oleh istrinya, suaminya, anaknya, ataupun orang tuanya. Sungguh-sungguh berduka karena hal itu. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau terus memberikan semangat dan gairah kepada keluarga yang mereka tinggalkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di GSKI Perdatam Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di GSKI Perdatam ya Bapa. Engkau sungguh mengasihi mereka. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati di dalam jasmaninya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami mempunyai Allah yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan-Mu. Biarlah seluruh jemaat-Mu di GSKI Perdatam tetap mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa, terulur atas kami semuanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, mari kita angkat hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Bapa di surga. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung yang adalah Immanuel, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita dari kekal hingga kekal. Haleluya. Amin.